Ya, baik rekan-rekan, sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan aplikasi parkir IoT menggunakan alat yang murah meriah, yaitu Arduino IoT Cloud dan Google Sheet yang gratis, serta Node MCU dan modul LED NG yang murah. Oh ya, mengapa IoT? Ini saya menanyakan pertanyaan ini kepada ChatGPT dan satu poin jawaban yang menarik saya kutip di sini, yaitu agar ketersediaan tempat parkir dapat dilihat oleh pengguna melalui aplikasi atau layanan online. Ya, jadi dengan menggunakan IoT ini kita bisa melihat apakah ada ruang parkir yang masih kosong melalui internet dan bisa dilihat oleh banyak orang. Dan di sini untuk lebih jelasnya kita bisa membuka di blog yang saya tulis di bermain Arduino IoT Cloud blogspot.com. Kita bisa lihat di blog ini saya sudah menulis langkah-langkah pembuatannya dengan lebih detail. Namun sebelum masuk ke langkah-langkah pembuatan, saya akan demokan dulu aplikasinya. Jadi di sini saya perlihatkan ada Arduino IoT Cloud. Ini saya tunjukkan tampilannya seperti ini. Jadi ada 5 buah widget yang kita gunakan. Ada sebuah widget messenger sebagai master yang bisa mengatur data. Kemudian ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Oh ya, saya beritahu dulu konsepnya seperti apa. Ini saya tuliskan di blog. Jadi konsepnya seperti ini. Kita bisa lihat di gambar ini ya, parkir IoT. Saya menggunakan modul LED NG untuk mensimulasikan sistem parkirnya. Ada 8 LED. Ini saya gunakan untuk mensimulasikan gerbang parkir. Jadi saya membuat 4 lantai. Setiap lantai memiliki 2 digit angka. Lantai 1 mulai dari kiri ya, mulai dari kiri ini adalah lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan lantai 4. Setiap lantai memiliki gerbang parkir masuk. Kalau LED-nya menyala berarti gerbang parkirnya terbuka. Kalau LED-nya padam berarti gerbang parkirnya ditutup gitu ya. Dan di sini untuk jumlah kendaraan yang bisa masuk di tempat parkir kita batasi hanya 99 sesuai dengan digit dari 7 segmen 2 digit ini ya. Jadi hanya bisa 99 dan kita bisa membuat sensor di sini. Di sini saya memberi tombol ini untuk mensimulasikan sensor. Plus berarti ini adalah sensor mobil masuk dan minus ini adalah sensor mobil keluar. Jadi setiap kali saya menekan tombol plus berarti ada mobil yang masuk ya. Satu kali penekanan satu buah mobil masuk gitu ya. Penambahnya satu demi satu. Dan setiap lantai ini saya beri sensor mengikuti posisinya. Jadi ada sensor masuk dan sensor keluar. Ya, jadi konsepnya seperti ini. Jadi nanti kita bisa melihat tampilan dari jumlah kendaraan yang masuk dan kita juga harus tahu kapasitas maksimum dari parkir ini ya. Saya anggap parkir ini semuanya mobil, jadi sudah ada slot yang tetap dan kita batasi hanya sampai 99 setiap lantai dan nanti akan muncul di Google Sheet ya. Google Sheet bisa menampilkan kapasitas dari parkir, kapasitas dari tempat parkir, kemudian tempat parkir yang sudah terisi dan tempat parkir yang kosong. Dan dengan modul LED NG ini kita bisa menampilkan 4 buah lantai. Lantai 1 kapasitasnya berapa, terisi berapa dan kosong berapa. Lantai 2 kapasitas berapa, terisi berapa, kosong berapa. Lantai 3 kapasitas berapa, terisi berapa, kosong berapa dan seterusnya ya. Dengan Google Sheet ini kita bisa share secara publik ya ke banyak orang sehingga banyak orang bisa melihat, bisa di-linkkan ke WA atau Telegram dan sebagainya. Jadi ini konsep dari parkir IoT yang nanti akan saya jelaskan pembuatannya. Ini saya demokan dulu hasilnya dan teman-teman bisa lihat di sini ada tampilan dari modul LED NG yang saya hubungkan dengan Node MCU dengan Arduino IoT Cloud melalui Node MCU. Jadi Node MCU ini sebagai penghubung ke Arduino IoT Cloud seperti gambaran dari konsep ini. Jadi ini modul LED NG, ada Node MCU dan kita bisa hubungkan ke Arduino IoT Cloud. Kemudian Arduino IoT Cloud datanya ditampilkan di Google Sheet ya. Ini tampilannya seperti ini. Ini Arduino IoT Cloud-nya seperti ini ya. Kita menggunakan widget color. Jadi tampilan di 7 segmen ini adalah menampilkan jumlah tempat yang kosong di tempat parkir ya. Jadi untuk lantai 1 mulai dari kiri ini adalah lantai 1. Ini tempat kosongnya masih 0 berarti karena belum diisi kapasitas parkir maksimumnya. Jadi ini masih belum saya isi. Nanti kita bisa lihat semakin banyak tempat parkir yang tersedia, widget color ini akan menampilkan warna yang semakin cerah. Tetapi ketika tempat parkirnya semakin sedikit, maka nanti warna dari widget color ini akan semakin gelap ya, semakin hitam. Dan kita bisa nanti tampilkan di Google Sheet ya. Ini
coba saya isi dulu. Jadi pertama kali kita harus mengisi jumlah maksimum dari tempat parkir yang tersedia ya. Anggap bahwa saya ingin agar lantai 1 itu maksimumnya 95, lantai 2 maksimumnya adalah 90, lantai 3 maksimumnya adalah 85, dan lantai 4 maksimum tempat parkirnya adalah 80 ya. Ini saya bisa ketik di sini dengan mengetikkan kode input M. M itu adalah maksimum. Saya pakai huruf kecil, saya belum menyiapkan untuk yang huruf besar. Jadi huruf kecil M, kemudian A itu berarti lantai 1. 95 ini adalah angka yang harus diberikan untuk kapasitas maksimum ya. Jadi angkanya 95, saya tekan, maka di sini akan muncul 95 ya, dan di sini angkanya juga 95. Nah, ini padahal tempat kosong ya. Karena tempat kosong ini dihitung dari jumlah kapasitas maksimum dari tempat parkir dikurangi dengan jumlah kendaraan yang masuk. Kebetulan kendaraan yang masuk masih kosong ya, belum ada kendaraan yang masuk. Jadi ini menampilkan nilai kosong tempat parkir 95. Kemudian untuk lantai 2 kode inputnya adalah MB, saya mau 90 ya. Tempat parkir lantai 2 maksimumnya adalah 90, maka di sini juga muncul angka 90 di lantai 2. Kemudian di lantai 3 saya mau 85. Maka saya tulis MC 85 ya, maksimum di lantai 3 C gitu ya adalah 85. Kemudian maksimum di lantai keempat adalah 80 ya. Maka saya tulis MD 80. Oke, nah seperti ini. Kita lihat gambar widget colornya semakin cerah ya, karena tempat kosongnya masih banyak. Nanti begitu kita masukkan kendaraan ya, saya simulasikan dengan menekan tombol plus, maka nanti semakin gelap ya, semakin gelap. Oke, ini saya tunjukkan. Ini saya tekan tombol plus di lantai 1. Tombol plus ada di kiri, maka nanti nilai dari tempat yang kosong akan berkurang ya, akan berkurang. Jadi di situ parkir masuk ya, kendaraan masuk ada sebanyak 4, maka nilainya jadi 90 menjadi 5 sekarang, menjadi 6 sekarang, menjadi 7 begitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ 8 dan seterusnya ya. Kita bisa lihat pergerakan dari nilai kendaraan yang masuk itu semakin besar, sedangkan tempat parkir yang kosong itu semakin kecil ya. Dan warna dari widget colornya juga semakin gelap ya, semakin gelap. Oke, kemudian kita coba lantai 2. Ini saya tekan tombol plusnya, maka kita bisa lihat warnanya semakin tambah gelap. Oke, nah kita bisa lihat berkurang ya, seperti itu. Ketika nanti tempat kosongnya sudah menjadi 0 nilainya, maka secara otomatis lampu atau LED indikatornya akan padam ya, menandakan bahwa pintu gerbang sudah tertutup ya, tidak boleh ada lagi mobil yang masuk ya. Ini coba saya simulasikan, saya dengan menggunakan mengetik saja supaya cepat. Jadi ketika ada mobil masuk itu hurufnya adalah T ya. T itu kata terisi ya, saya singkat dari terisi pakai T. A itu berarti lantai 1, kalau lantai 2 berarti B gitu ya. Saya buat lantai C sekarang, lantai 3 maksud saya itu terisi penuh ya. Jadi ada mobil yang masuk sebanyak 85 ya. Ini saya bisa ketik langsung dari sini. Saya tulis TC 85 ya. Saya ketik enter, maka ini langsung jadi gelap, jadi hitam ya. Gambar widgetnya ini langsung jadi hitam, dan di sini tempat kosongnya menjadi 0, dan teman-teman lihat LED-nya padam ya, karena sudah terisi penuh, jumlah kendaraan sudah terisi penuh di lantai 3. Begitu juga untuk yang lantai 4 ya. Saya buat TD 79, maka masih ada sisa parkir 1 ya, masih tersisa 1 parkir. Ini sudah gelap tapi masih nyala karena masih ada 1 tempat yang kosong. Kalau saya menekan tombol plus, maka nanti LED-nya akan padam ya. Ini saya tekan tombol plus, maka LED-nya padam, berarti menandakan bahwa parkir sudah tertutup ya, gerbangnya sudah ditutup sehingga tidak boleh ada mobil yang masuk. Kalau ada mobil yang keluar, barulah LED-nya akan menyala. Ini saya tekan tombol minus di sini, maka nanti akan bertambah 1 tempat parkir yang tersedia dan LED gerbangnya menyala ya, seperti itu. Begitu juga yang ada di sini, yang lantai keempat. Begitu ada mobil yang keluar, maka secara otomatis pintu gerbangnya bisa terbuka dan ada mobil yang bisa diperbolehkan masuk. Ini menggunakan dashboard Arduino IoT Cloud. Kelemahan dari Arduino IoT Cloud ini, kita hanya bisa membuka kalau memiliki akun ya, kita memiliki akun untuk masuk. Kalau teman-teman harus men-sharekan ke pihak luar, sebaiknya kita pakai
aplikasi seperti Google Sheet. Ya, ini saya tampilkan Google Sheet sehingga teman-teman bisa lihat kita menggunakan Google Sheet ini. Oh, ini tadi sudah terekam secara otomatis ya. Ini Out1 itu adalah widget Messenger. Jadi saya menggunakan widget Messenger sebagai pengirimnya ya, sebagai pengirim ke Google Sheet. Dan di sini kode yang dikirimkan adalah TD78 ya. TD78 apa ini kita tidak paham. Maka supaya Google Sheet ini bisa menjadi lebih jelas, saya menggunakan formula. Ini tampilan formulanya saya gunakan sheet kedua. Sheet keduanya seperti ini. Nah, ini jadi teman-teman bisa lihat sheet kedua ini sebenarnya mengambil data dari sheet 1 yang diperoleh dari webhook. Jadi dengan bantuan webhook kita bisa mengirimkan data dari dashboard Arduino IoT Cloud ke Google Sheet, dan dari Google Sheet kita tambahkan formula sehingga kita bisa mendapatkan nilai-nilai ini ya. Jadi teman-teman lihat di sini kapasitas penuh 95, kapasitas lantai 2 90, kapasitas lantai 3 85, kapasitas lantai 4 80 ya. Ini saya peroleh dari tadi saya memasukkan kode input di widget Messenger MA95, MB90, MC85, MD80 ya. Dan di sini ketika kosong ini saya peroleh dari pengurangan nilai kapasitas maksimum dikurangi dengan jumlah terisi ya. Di sini 76 ini sama dengan tampilan di modulate NG ya, 76. Kemudian di lantai 2 ini 79, modulate NG-nya oh maaf ini masih 76 ya. Nah, ini kenapa seperti ini? Ini karena sortingnya kurang bagus. Jadi kita harus sorting karena data di webhook ini akan muncul secara tidak berurut tergantung pada antrian ya. Kebetulan antriannya lebih cepat mana. Jadi kalau kita sort nanti baru hasilnya sama. Kita harus sort sheet A to Z ya. Maka ini hasilnya harusnya sama. Oh, ini masih 76. Ini masih 76. Ini sudah 77 ya. Ini kosongnya masih 3 4. Yang salah di lantai 2 ya. Jadi lantai 2 ternyata masih salah. Ini 077 ternyata 76 ya. Ini ada kesalahan di mana saya kurang tahu. Coba saya pastikan kalau saya tekan tombol yang plus ya, saya plus harusnya 75 sekarang ya. 75, 74 ya, kita lihat. Nah, itu sekarang bisa ya. Mungkin terlambat ya, 74, 73, 72 ya, agak terlambat Google Sheet-nya ya. Jadi 71, 70 dan seterusnya ya. Ini kita bisa lihat. Kemudian ya ini harusnya 68. Ya ini masih 69. Oh, ini sekarang 68. Oke. Lantai 1 76. Coba ini saya tambah sekarang. Tambah itu dengan cara menekan tombol minus. Ini saya tekan tombol minus sehingga 76 harusnya bertambah ke 77, 78. Oke, ini 83, 84, 85 dan seterusnya ya. Oke, ya seperti itu. Di lantai 3 saya tambah ya, sehingga saya harus menekan tombol plus. Ya, ini saya tekan tombol plus. Di lantai 3 harusnya tambah 4. Oh sorry, tombol plus mengurang ya. Tombol bertambah saya harus menekan tombol negatif ya. Nah, ini bertambah 2, 3, 4. Oke, ini 07, ini 4. Oke, ini saya tambahkan lagi yang di lantai 4. Oke, 5 dan seterusnya ya. 6. Ya seperti itu ya. Ini yang 86 kok belum berubah. Oke, coba saya harusnya 87. Coba saya short lagi di sini. Bisa short sebentar. Apakah betul jadi 87? Oh betul ya. Jadi antriannya tidak sama. Jadi saya mengambil data terakhir. Kebetulan ada data terakhir itu duluan ya. Padahal harusnya dia data terakhir, tetapi dia ditampilkan duluan sehingga data yang sebelumnya malah ditampilkan belakangan ya. Maka kita harus mengurutkan berdasarkan waktu ya. Kalau ini sudah berdasarkan waktu, oh ini kosongnya masih 6 ya. Ini sudah 9. Coba saya cek lagi. Saya short lagi. Saya short. Nah, sekarang sudah 9. Jadi tampilannya karena delay dan jedanya tidak terlalu banyak, jadi jedanya terlalu cepat, maka karena datanya banyak dia berebutan ya. Kebetulan data yang terakhir malah tampil duluan, data yang sebelumnya malah belakangan. Nah, ini menghasilkan terjadi perbedaan. Tapi sekarang sudah sama. Ya, kemudian hal yang menarik berikutnya adalah ketika saya memutus suplai tegangan ke node MCU, ternyata data parkir yang ditampilkan oleh 7 segmen ini tidak hilang ya, karena tersimpan di cloud. Sebagai buktinya ini saya putus suplai tegangan ke node MCU dan saya hubungkan lagi suplai tegangannya, saya berikan ke node MCU. Kita tunggu beberapa saat. Ya, terlihat tampilan 7 segmen di modulate NG sudah menampilkan data yang sama seperti yang ada di cloud ya, yang terlihat juga di Google Sheet, yaitu untuk tampilan kosong lantai 1 sejumlah 87,
lantai 2 68, lantai 3 7, dan lantai 4 9 ya, 87, 68, 7 dan 9. Oke, demikian ya teman-teman demonya. Kita akan melanjutkan ke langkah pembuatan. Bagaimana langkah pembuatannya kita bisa lihat di blog yang sudah saya tulis di bermain Arduino IoT Cloud blogspot.com ya. Kita bisa lihat di sini saya menuliskan langkah demi langkah. Mula-mula kita buka Arduino IoT Cloud. Silahkan bagi teman-teman yang belum memiliki akun bisa membuat akun, dan kita membuat sebuah ting. Kita beri nama parkir ya. Ini saya tunjukkan caranya. Saya sudah memiliki akun di Arduino IoT Cloud. Bagi yang belum memiliki akun bisa memilih create one untuk membuat akun. Ini saya sudah masukkan akun saya bisa sign in. Berikutnya create ting ya, kita buat sebuah ting. Jadi ting ini berisi variabel cloud ya. Kita buat 5 buah variabel cloud sama seperti yang saya tuliskan di sini. Jadi di sini setelah bisa membuka Arduino IoT Cloud dan membuat ting, tingnya kita beri nama parkir ya. Ini saya juga beri nama parkir. Setelah itu kita tambahkan variabel. Untuk versi yang gratis kita diizinkan untuk menggunakan 5 buah variabel. Jadi di sini variabel yang harus kita buat adalah 4 buah variabel cloud color dan sebuah variabel string ya. Kita beri nama lantai 1 sampai lantai 4 untuk cloud color, dan untuk variabel string kita beri nama out1. Kita buat namanya sama saja supaya programnya nanti di bawah tidak usah bingung untuk mengganti namanya ya. Jadi kita buat yang sama, dan permissionnya adalah read and write ya, dan update-nya adalah on change ya. Kita ikuti saja langkah di sini, sehingga untuk membuat 5 buah variabel itu kita tambahkan, kita klik add variable, kita beri nama lantai 1 untuk yang pertama, kemudian silahkan pilih light and color, kemudian pilih color, read and write on change, add variable, kemudian kita tambahkan lagi lantai 2, pilih light and color, kemudian pilih color, read and write on change, kemudian variabel ketiga lantai 3, kemudian light and color gitu ya, cloud color, oke, read and write on change, add variable, kemudian lantai 4 variabelnya adalah light and color, read and write on change, add variable ya. Terakhir variabelnya adalah string dengan nama out1 ya, kemudian variabelnya adalah string, read and write on change, add variable. Oke, jadi kelima buah variabel sudah kita buat. Berikutnya kita bisa lihat di sini, kita tambahkan associated device ya. Kita klik pada associated device, klik pada select device, kita pilih setup new device. Silahkan memilih setup a third party device, kemudian pilih ESP8266, pilih modelnya adalah Node MCU 1.0, kemudian klik continue, biarkan namanya. Kemudian di sini yang penting adalah teman-teman download the PDF. Klik pada download the PDF, kita buka untuk mengcopy secret key-nya ya. Jadi secret key ini penting, kita copy, Ctrl C, kemudian kita lanjutkan. Di sini kita centang I save my device ID and secret key, kita centang, kita klik continue, dan ya maka kita sudah men-setup device. Untuk network tidak perlu diisi karena nanti network ini akan diisi kembali ketika file programnya atau sketnya kita download ya. Kita akan membuat upload melalui software Arduino IDE yang offline saja ya, tidak melalui web editor. Oke, untuk itu kita klik pada tab sketch, kita klik pada open full editor. Silahkan memastikan untuk variabelnya ada 5, string, cloud color lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Kalau ini sudah betul, kita klik kanan pada nama file ini, pada sketch ini kita klik kanan, kita download sketch. Kemudian kita ekstrak file yang sudah kita download ini, kita buka Explorer, kemudian silahkan klik pada download. Ya, ini adalah nama filenya, kita ekstrak di sini. Kita klik 2 kali pada nama file folder ya, kemudian kita klik 2 kali pada file bertipe ino. Oke, langkah berikutnya kita hapus program yang di tab ino ya, kita hapus semua, kita select all, kemudian delete, kemudian kita kopikan dari kode program yang ada di blok ini ya, dari nomor 1 sampai 171, kita tekan Ctrl C, kita taruh di program tab ino ini ya, di tab ino kita taruh semua, kemudian kita isi di Arduino secret H ini ya, kita isi dengan kode secret yang ada di PDF tadi. Kita buka lagi PDF nya, kemudian kita copy dari sini,
kita tempelkan di secret device key. Kemudian untuk nama dan password WiFi silahkan diisi. Oke, kemudian di Think Properties ini karena saya download dari web editor maka ID-nya sudah terisi. Maka ini semua sudah bisa diupload. Pastikan teman-teman memiliki library yang ada di sini. Jadi ada 5 buah library ini. Pastikan semuanya sudah terinstall. Apabila teman-teman belum memiliki kelima library ini, silahkan bisa mendownload file yang ada di bagian akhir ini di langkah nomor 19 ya. Kemudian kita lanjutkan dulu. Ini setelah library-nya sudah terinstall, kita bisa upload. Kita pilih di sini select port, kita pilih select other port and port, kita pilih show all port, kita pilih yang ada tulisan USB dan kita pilih not MCU 1.0 untuk nama portnya. Kemudian kita klik OK, kemudian kita bisa upload. Ya, terlihat programnya sudah terupload. Kita cek koneksinya ke Arduino IoT Cloud, kita klik pada serial monitor. Sudah terhubung ke WiFi. Oke, sudah online, device-nya sudah terhubung ke Arduino IoT Cloud. Berikutnya kita buat dashboard. Kita kecilkan dulu layarnya. Kita kembali ke Arduino IoT Cloud. Di sini klik pada Go to IoT Cloud. Kita juga bisa mengetahui device online dari sini ya. Di sini terlihat sudah online, atau juga di devices ini. Di sini juga sudah tertulis online. Kemudian kita buat dashboard, kita klik pada dashboard, kita build dashboard, kita klik tombol add, kita pilih things, kita klik pada parkir. Di sini ada 5 variabel yang sudah dicentang. Kita langsung create widget ya, secara otomatis dia memunculkan widget defaultnya ya seperti ini. Kita bisa lakukan pengaturan, kita bisa perbesar widget messenger supaya memiliki ukuran tertentu. Kita klik done, maka pengaturan dashboard sudah selesai dan kita bisa lihat di sini tampilan dari 7 segment. Jadi tampilan 7 segment ini menampilkan jumlah tempat parkir yang kosong ya, yang nilainya sama seperti brightness yang di bagian bawah. Jadi B ini brightness ini 0, di sini juga masih 0. Kita tes untuk menampilkan nilai yang kita inginkan ya. Jadi di sini kita buat maksimum dari lantai 1 supaya bervariasi. Kita buat lantai 1 kapasitas maksimumnya adalah 99, lantai 2 kapasitas maksimumnya adalah 98, lantai 3 kapasitas maksimumnya adalah 97, dan lantai 4 kapasitas maksimumnya adalah 96 ya. Kita bisa ketik di sini kode input untuk membuat kapasitas maksimum adalah MA99. Jadi di lantai 1 itu angka maksimumnya 99. Ini colornya akan menjadi warna cerah gitu ya. Di sini akan menampilkan angka 99. Kita tunggu sebentar. Oh ya, hurufnya harus kecil ya. Saya salah, harus huruf kecil. Ya, ini 99, di sini 99, warnanya mendekati putih ya. Kemudian MB98, maka di lantai 2 akan 98. Kemudian MC97 ya, seperti itu. Di sini juga mendekati putih, warnanya akan berubah. Kemudian MD96 ya, seperti itu ya, dan di sini juga akan menjadi mendekati putih warnanya. Oke, kemudian saya bisa membuat terisi dengan mengetikkan TA, TB, TC, TD begitu ya, atau dengan menekan tombol di sini ya. Saya tekan tombol dulu saja di sini. Ya, saya menekan tombol plus yang mensimulasikan mobil masuk parkiran. Jadi setiap kali saya menekan tombol di sini, mobil masuk 1 dan tempat parkir yang kosong akan berkurang 1 ya. Saya membuat mobil masuk dari 99, tempat parkir yang kosong sekarang menjadi 93, 92 ya, 91, 90 ya. Ini sudah 9 mobil yang masuk. Saya buat 10 mobil masuk ya. Ini 89, 88, jadi 11 mobil masuk. Kita bisa lihat di sini kode yang dibangkitkan TA11 ya. Jadi ada 11 mobil sudah masuk. Tempat parkiran menjadi berkurang sehingga hanya 88 tempat parkir yang tersedia. Di sini juga menampilkan 88 ya di tampilan 7 segment. Di parkiran lantai 2 ini juga saya buat agar mobil masuk dengan menekan tombol plus. Mulai dari 98 berarti akan berkurang ini 97 sehingga 1 mobil masuk, 2 mobil masuk ya. Ini 95, 94,
392, jadi tempat parkir yang kosong berkurang 91. Nah, ini sampai 90 saja, sehingga ada 8 mobil masuk. Kita bisa lihat di sini ada TB8 ya, TB-nya 8, jadi mobil yang masuk sudah 8. Untuk yang parkiran lantai 3 ini saya buat ada 10 mobil masuk, maka saya bisa mengetikkan TC10. Nah, seperti ini TC10, maka di sini menjadi 87 tampilannya nanti. Ini 87 ya, karena ada 10 mobil masuk, kapasitas maksimumnya adalah 97, maka tempat parkir yang kosong tinggal 87. Untuk yang parkiran lantai 4 saya buat parkirannya terisi penuh, sehingga saya bisa mengetikkan di sini TD96. TD96 ya, maka nanti menjadi 0 tempat parkirannya ya, akan menjadi kosong yang tempat kosongnya, dan warnanya menjadi gelap ya, dan lampu indikator gerbang masuk menjadi padam ya, karena parkiran sudah terisi penuh ya, sehingga mobil tidak bisa masuk. Kalau saya menekan tombol keluar yaitu tombol minus, maka baru LED-nya akan menyala lagi ya, akan bisa memberikan kesempatan untuk mobil bisa masuk lagi ya. Seperti itu teman-teman. Kita sekarang akan hubungkan dengan Google Sheet. Jadi kita bisa tambahkan di halaman link webhook untuk Google Sheet. Cara membuatnya bagaimana? Ini saya tunjukkan demonya supaya lebih mudah ya. Mula-mula silahkan membuka Gmail, kemudian tekan pada tombol Google Apps. Di sini pilih Google Sheet, kemudian pilih blank, kemudian tekan tombol plus di sini untuk mendapatkan add-ons. Silahkan mengetikkan webhook for sheet di kolom pencarian, kemudian install di sini ya, webhook for sheet, silahkan diklik install. Di tempat saya sudah terinstall ya. Kalau sudah selesai terinstall nanti akan muncul tanda simbol webhook seperti ini. Teman-teman bisa klik di sini. Pertama kali kita harus memberi nama pada sheet ini supaya nanti bisa tersimpan di drive. Jadi kita beri nama ya, kita beri nama ini. Kemudian silahkan mengenable application script API, kita klik pada enable. Di sini sudah on ya. Bagi teman-teman yang masih belum on, silahkan diklik pada tombol switch ini supaya bisa on. Kita close. Kemudian berikutnya silahkan di reload ya, di refresh. Kita bisa refresh di sini. Oke, kita buka kembali webhook panduannya. Setelah di refresh, tekan tombol create. Oke, webhook sudah tercipta ya. Berikutnya kita akan lakukan otorisasi. Ini repeat step 2. Kita ya, ini di reload dulu ya, kita reload dulu. Kemudian klik pada webhook custom menu. Jadi di sini muncul webhook menunya ya. Kita klik untuk authorize. Kita klik continue, kita pilih akun yang kita buat di Google Sheet ini, kemudian klik allow, kemudian kita klik next. Oh ya, kita suruh reload lagi, kita reload sebentar sampai muncul webhook lagi di sini ya, untuk menunjukkan bahwa otorisasi sudah berhasil ya. Nah, ini otorisasi sukses ya. Oke, kita klik tombol webhook lagi. Berikutnya kita klik next. Ya, di sini sudah tercipta link webhooknya ya, jadi sangat mudah pembuatan link webhook, tinggal mengikuti panduan pada webhook yang sudah kita install tadi. Kita klik 3 kali untuk mengcopy link webhook ini, klik 3 kali, kita tekan Ctrl C, kemudian kita tempelkan pada halaman thing di Arduino IoT Cloud. Kita pilih things, kita klik nama thingnya, kemudian di sini ada tulisan set webhook, kita klik set webhook, kita tempelkan di sini, kemudian di bawahnya ada tombol set webhook, kita tekan tombolnya, maka link webhook sudah aktif ya, kita close. Maka setiap kali terjadi perubahan di variabel cloud ini akan terkirim datanya ke Google Sheet yang memiliki link webhook ini ya. Jadi kita bisa lihat nanti, kita buka dashboardnya, kemudian kita tampilkan Google Sheet-nya. Ini Google Sheet-nya saya kecil dulu, saya minimize. Jadi ketika saya melakukan pengubahan di sini, misalnya saya menekan tombol pertama yang plus ini sehingga menjadi 87 ya, saya tekan tombol plusnya 87, 86, 85, maka akan membuat widget messenger ini berubah dan ini akan mengirimkan datanya ke Google Sheet ya. Jadi kita bisa lihat di Google Sheet di sini, ini saya kecilkan dulu. Nah, ini muncul data di Google Sheet. Jadi sangat mudah koneksinya ya, karena kita sudah membuat link webhook, kita tempatkan di Arduino IoT Cloud, maka secara otomatis setiap kali terjadi perubahan data di widget messenger akan langsung mengirimkan datanya ke Google Sheet. Karena datanya cukup banyak, kita hanya memilih 3 saja supaya lebih mudah mengamati. Maka kolom event ID, webhook ID, device ID, thing ID, values ID ini kita delete ya, kita tinggalkan
kolom value zero name, value zero value. Untuk persisten ini kita hapus, kita delete. Kemudian update ini kita biarkan. Yang kita hapus adalah kolom yang berikutnya, ya ini kita hapus, kita delete. Juga created one ini kita hapus. Oke, jadi hanya 3 kolom saja yang kita biarkan, ya kita gunakan. Ya, kita coba lakukan lagi pengamatan. Dan ini kalau saya menekan tombol yang paling kanan, ya ini akan menambah angka 03 menjadi 04, 05, 06, ya sampai 06. Kita lihat di Google Sheet-nya. Nah ini ya, ini TD 92 91 90 89 ya. Di sini ada 89 juga. Jadi ini adalah data tempat parkir terisi ya, kita bisa lihat di sini. Dan kita ingin agar bisa mendapatkan data tempat parkir yang kosong ya di Google Sheet ini. Maka supaya Google Sheet bisa menampilkan data tempat parkir yang kosong, kita harus menambahkan formula yang bisa mengambil data angka dari kode input ini ya. Untuk formulanya teman-teman bisa lihat di blog ini. Kita bisa menemukan formula untuk mengambil nilai kapasitas maksimum di setiap lantai. Kemudian kita bisa mengambil data tempat parkir yang sudah terisi di setiap lantai, dan terakhir menemukan data tempat parkir yang kosong dengan cara mengurangkan data kapasitas maksimum dikurangi dengan tempat parkir yang terisi ya, seperti itu. Supaya cepat kita copy saja formulanya, kita tekan Ctrl C, kita tempelkan di notepad, kemudian kita buka lagi Google Sheet-nya, kita tambahkan kolom, kemudian kita tulis lantai 1 kapasitas maksimumnya, kemudian tempat yang sudah terisi dan tempat parkir yang masih kosong ya, seperti ini. Kita copy sebanyak 3 kali, kemudian kita ganti angkanya lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Berikutnya kita isi dengan formula di notepad tadi, mulai dari kapasitas maksimum di lantai 1, kita tempelkan di sini, kemudian kapasitas maksimum di lantai 2, kita kopikan di sini, kemudian kapasitas maksimum di lantai 3, kita tempelkan di sini. Kemudian kapasitas maksimum di lantai 4 kita tempelkan di sini. Kemudian tempat parkir yang sudah terisi di lantai 1 kita isikan di sini. Kemudian tempat parkir yang sudah terisi di lantai 2 kita isikan di sini. Kemudian tempat parkir yang sudah terisi di lantai 3 kita isikan di sini. Kemudian tempat parkir yang terisi di lantai 4. Oke. Kemudian untuk tempat parkir yang masih kosong, kita tinggal kurangkan dari kapasitas maksimum dikurangi dengan tempat parkir yang terisi. Ya, ini kita copy untuk lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini nilainya masih salah ya, karena kita belum mengisikan kapasitas maksimum di lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 di Google Sheet ini. Ya, begitu juga untuk tempat parkir yang sudah terisi. Di sini hanya di lantai 1 saja, yaitu sebanyak 15 yang terakhir, dan juga lantai 4 yaitu terisi 89, sedangkan tempat parkir yang sudah terisi di lantai 2 dan lantai 3 belum ada ya. Untuk itu kita harus masukkan lewat widget Messenger. Kita buka Arduino IoT Cloud-nya, dan di sini kita geser sedikit Google Sheet-nya ya, supaya bisa kelihatan. Atau ini saya perkecil seperti ini ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat. Oke, kita tambahkan di sini untuk kapasitas parkir maksimum, kita bisa mengetik huruf M dan A diikuti dengan nilai maksimumnya. Kita bisa melihat di widget color ini, kapasitas maksimum lantai 1 99, kemudian terisi 15 dan kosongnya 84 ya. Begitu juga untuk lantai 2, kapasitas maksimum 98, terisi 8, tempat parkir yang kosong 90 ya, dan seterusnya ya. Untuk itu kita ketik MA99 untuk kapasitas maksimum di lantai 1, kemudian kapasitas parkir maksimum di lantai 2 98, saya tulis MB98, kemudian kapasitas parkir maksimum di lantai 3 MC97 gitu ya.
Ini kita perhatikan di Google Sheet-nya juga sudah muncul seperti ini ya. Kemudian untuk parkir maksimum di lantai 4 itu adalah 96 ya, MD96. Oke, kita sudah lihat di sini muncul ya MD96. Berikutnya untuk tempat parkir yang terisi di lantai 1 sebenarnya sudah, yaitu di sini ya DA15. Yang belum adalah tempat parkir yang sudah terisi di lantai 2 dan lantai 3. Tempat parkir di lantai 2 yang sudah terisi 8, kita harus mengetik TB bukan 8 tapi TB08 ya, karena harus 2 digit angka TB08 seperti itu ya, muncul TB08. Di sini juga harusnya muncul TB08. Kemudian untuk lantai 3 10 ya, berarti kita tulis TC10 ya, seperti itu. Oke, TC10 ya. Di sini harusnya sama ya. Teman-teman bisa lihat kapasitas maksimum 99, kemudian 15 dan 84 ya, 99 15 84. Kemudian lantai 2 98 8 90, 98 8 90. Lantai 3 97 10 87, 97 10 87 benar gitu ya. Kemudian yang lantai 4 96 897 ya, lantai 4 96 897 ya, sudah betul. Dan di tampilan di 7 segment modulate NG juga sama, kita bisa bandingkan. Jadi di sini 084, di sini juga 084. Lantai 2 kosongnya 90 ya, ini juga 90. Lantai 3 kosongnya 87, ini juga 87. Lantai 4 kosongnya 7 ya, ini 07 ya. Jadi sudah betul teman-teman, kita bisa tekan tombol di sini ya. Saya coba tekan tombol parkir yang di lantai 1 bertambah mobil yang masuk, jadi harusnya tempat parkirnya akan berkurang menjadi 83. Teman-teman perhatikan Google Sheet-nya, di situ juga menjadi 083 082 dan ya, kita bisa lihat sama dengan tampilan di 7 segment modulate NG ya, 79 77 saya buat sampai 75 ya. Oke, 75 sudah, ini saya lepas. Harusnya parkir, oh ini masih 74 ya. Oke, 74. Sekarang 74 ya. Kemudian untuk yang lantai 2 saya coba masukkan parkirnya ya, kendaraannya masuk 90, harusnya 89 turun gitu ya. Oke, 87 89 84 ya. Oke, sebentar. Di sini terjadi perubahan karena ada data yang harusnya duluan tetapi muncul belakangan ya. Kita harus sorting. Supaya sortingnya tidak mengenai bagian ini, kita sebaiknya membuat sheet kedua ya. Ini saya copy dulu. Ini saya tekan Ctrl X untuk mengcopy, memindahkan sekaligus mengcut gitu ya, mengcopy sekaligus mengcut, dan kita bisa perbesar ya. Seperti ini ya, dan kita bisa buat yang sheet 1 ini kita sorting ya. Jadi sheet 1 kita sorting supaya betul gitu ya. Jadi yang terakhir berdasarkan waktu ya, maka nilainya harusnya betul. Ini kalau sheet 2 saya bandingkan sekarang apakah sudah betul ya. Jadi di sini untuk kapasitas maksimum 99, terisi 25, kosongnya 74 betul ya, 74. Kemudian untuk lantai 2 ini 82 betul, lantai 3 87, yang lantai 4 7 ya. Kalau saya tekan ini 82, ini coba saya kurangi lagi supaya jadi 80. Sekarang sudah 80. Kemudian lantai 3, ini sekarang 79, ini saya naikkan sedikit biar 80, saya tekan sekali ya. Ini lambat karena menggunakan shift register ya, jadi penekanannya butuh waktu beberapa saat. Harusnya sudah 80. Kemudian yang lantai 3 ini saya kurangi, saya buat menjadi 85. Seperti ini ya, 85. Kemudian yang terakhir lantai 4, ini sudah 84 ya, sebentar saya naikkan sedikit. Oke, kemudian yang lantai 4 saya buat bertambah menjadi 10 ya. Ini berarti tombol minus saya tekan supaya tempat parkirnya lebih banyak yang kosong sehingga menjadi 10. Seperti ini ya teman-teman. Kita lihat apakah sama dengan yang ada di Google Sheet. Ini menjadi 11. Oke, saya buat ada mobil masuk 1 kali. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat sama tampilannya. Yang di sini yang beda ya. Jadi di sini sama untuk lantai 1, lantai 2 beda, lantai 3 juga beda, lantai 4 sama ya. Ini kita sorting saja. Jadi masalahnya karena ada data yang harusnya duluan tampil tetapi menjadi belakangan ya. Ini saya sort, maka harusnya sama ya. Ini sekarang 74, 80, 85, 10 ya. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat aplikasi parkir IoT sederhana ini, dan apabila ada yang masih bingung boleh silahkan untuk memberikan komentar atau pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya.